pantai jangan lupa menyelam. Menyelam jangan sampai dasar lautan. Izinkan kami ucapkan salam sebelum memulai perdebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Perkenalkan kami dari Delegasi Ledak 2 Universitas Hasanuddin pada kompetisi debat nasional Gebiar Milad LDRH kedua. Perkenalkan saya Putri Degita yang akan menyampaikan opening dan closing statement. Di samping kanan saya Putri Melina yang akan mengkonstruksikan argumen pada sudut pandang pro. Dan di samping kiri saya Farel Brian Ursipuni yang akan mengkonstruksikan argumen sudut pandang kontra. Dengan mosi perdebatan, pengesahan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang. Sekian dari kami, lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Hadirnya mosi perdebatan kali ini didasarkan pada adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garis miring PUU garis datar angka Romawi 17 garis miring 2020 yang menyatakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Di sisi lain, Undang-Undang Cipta Kerja dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Lantas, seperti apakah argumentasi dari tim pro dan tim kontra? Simak video berikut ini. Sacipto Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum pernah mengatakan, hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman dan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat karena hukum sejatinya untuk masyarakat bukanlah masyarakat untuk hukum. Sebelum masuk kepada poin-poin argumentasi, mengapa kami selaku tim pro yakin dan percaya bahwa pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang adalah langkah yang eksklusif untuk diterapkan, maka terlebih dahulu marilah kita dudukan mosi kita pada kali ini. Munculnya urgensitas dari tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai afiliasi antara investor dengan negara Indonesia memicu harus adanya regulasi yang mengakomodir secara komprehensif kekosongan hukum tersebut. Menapak tilas tujuan mulia dikeluarkannya Perpu Cipta Kerja, yakni mencegah dampak geopolitik, ancaman inflasi, stagflasi, serta krisis multisektor yang dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi signifikan seperti meningkatnya angka pengangguran, minimnya lapangan pekerjaan dan juga rentannya kondisi middle income trap, sekaligus menjawab kekosongan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garis miring PUU garis datar angka Romawi 17 garis miring 2020 yang menyatakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Pun Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul Is a Global Recession Imminent memprediksikan kemungkinan terjadi resesi ekonomi global yang terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif tidak terkecuali bagi negara Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, mari kita melihat data menunjukkan bahwa inflasi Indonesia per November 2022 mencapai angka 5,42% dan diprediksi tembus 6% di akhir tahun 2022 sebagaimana yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, sehingga dibutuhkannya upaya hukum secara cepat dan tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Atas dasar tersebutlah yang menjadi latar belakang mengapa kami sangat menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang memiliki landasan hukum yang jelas, mengingat pada hakikatnya Presiden memiliki kewenangan atributif dalam pembentukan Perpu. Hal ini sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1, yakni dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, sehingga pengesahan Perpu Cipta Kerja sudah tepat untuk dilakukan. Adapun 3 poin utama mengapa pengesahan ini eksklusif untuk diterapkan, yaitu pertama, penetapan Perpu adalah langkah mitigasi yang akumulatif dalam menangani berbagai keadaan ekonomi global yang tidak dapat diprediksi. Kedua, penetapan Perpu Cipta Kerja adalah bentuk efisiensi waktu dalam mengisi kekosongan hukum. Dan yang ketiga, pengesahan Perpu ini telah menjawab keresahan investor dan juga tenaga pekerja tanpa menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh kedua pihak. Dewan Juri yang terhormat, dengan banyaknya eksamen ekonomi global yang dijumpai Indonesia seperti isu dampak yang dirasakan akibat European Union Deforestation Regulation yang memerlukan pendeskripsian regulasi terkait investor dapat bekerja sama dengan Indonesia. Sederhananya Dewan Juri meninjau mekanisme kerjasama Indonesia dengan Cina sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum disahkannya politik luar negeri Cina yang awalnya menyatakan bahwa Cina tidak akan memberikan investasi jika pekerjanya bukanlah warga negara Cina. Dan setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Indonesia memproyeksikan hal tersebut dengan kebijakan alih daya agar sumber daya manusia Indonesia tetap dapat bersaing. Dewan Juri yang terhormat, kita mengamini bersama bahwa ketika negara dalam keadaan darurat, maka dibutuhkan hukum yang dapat menjawab kebutuhan secara cepat. Namun
Dewan Juri yang terhormat, pengesahan perlu lebih efisien sebab tidak adanya pembentukan peraturan secara business as usual yang memerlukan waktu dan juga birokrasi panjang dalam proses pembentukannya. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan serta pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Apalagi adanya sistem prolegnas atau program legislasi nasional penyusunan undang-undang yang memerlukan adanya sistem darat antri atau aturan sistematika dalam proses pengesahan setiap undang-undang, sehingga penetapan Perpu Cipta Kerja telah menunjukkan kepastian hukum yang mencegah adanya sistem wait and see bagi para investor karena adanya aturan yang mengatur secara eksplisit, sebab perizinan berusaha dan investasi lebih sederhana dan lebih dipercepat seperti perizinan usaha untuk usaha mikro kecil yang tidak diperlukannya lagi melainkan cukup hanya dengan pendaftarannya saja. Tidak hanya itu, penetapan Perpu akan menjamin iklim investasi yang kondusif dengan merealisasikan kesejahteraan para pekerja. Misalnya dalam skenario pekerja yang terkena PHK diberikan jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 45% dari gaji yang didapatkannya sebelumnya. Bahkan Perpu Cipta Kerja juga memberikan resolusi berupa adanya retraining dan juga reskilling yang diberikan selama 6 bulan, sehingga bentuk pemenuhan kesejahteraan bagi para pekerja telah terpenuhi secara ekstensif. Maka dari itu, okupasi dari Perpu ini merupakan solusi yang amat solutif dalam meninjau keresahan masyarakat, pemerintah, dan juga negara. Sekian argumentasi dari saya. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Menurut pakar hukum tata negara Aan Eko Widiarto, pengujian formil yang merupakan pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan pada proses pembentukan undang-undang. Pengujian ini menjamin dan memastikan perlindungan warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan negara dalam pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sejalan dengan mosi perdebatan kali ini, bahwa haruslah suatu peraturan memenuhi syarat kepastian dan penjaminan untuk kepentingan warga negara. Sehingga terdapat 3 kesalahan yang ada pada mekanisme Tim Pro. Yang pertama, Tim Pro sangat salah dalam memulai langkah preventif mencegah terjadinya lonjakan geopolitik dunia. Kenapa? Karena sangatlah minim gejolak geopolitik yang berpengaruh pada Indonesia, sehingga tidak ada urgensi mendesak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, Tim Pro sangat tidak berpikir partisipatif terhadap disahkannya undang-undang ini, karena pada dasarnya undang-undang ini tidak memenuhi unsur hukum positif, baik dari segi material maupun segi formil. Yang ketiga, Tim Pro mengamini bahwa pada dasarnya Perpu Cipta Kerja adalah peraturan yang mengisi kekosongan hukum semasa tidak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Namun dengan membuat Perpu Cipta Kerja merupakan langkah yang menyalahi aturan Omnibus Law yang pada dasarnya tidak bisa dileburkan pada Perpu. Dewan Juri yang terhormat, diubahnya Perpu menjadi sebuah undang-undang merupakan sebuah tindakan melanggar hukum yang tidak bisa ditolerir. Kami sangat memahami bahwa dengan terjadinya kekosongan hukum semasa diinkonstitusionalkan bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, namun dengan menerbitkan Perpu sebagai langkah preventif adalah sebuah langkah yang keliru. Bukan hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, keadaan mendesak dibentuknya Perpu ini sangatlah tidak jelas, mulai dari kesalahan formil pada Perpu yang mana tidak memenuhi unsur ihwal mendesak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22 Ayat 1. Melihat syarat progresivitas hukum Indonesia, yang dimana pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garis miring PUU garis mendatar angka Romawi 17 garis miring 2020 poin 3.19 bahwa pada dasarnya Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya harus memperbaiki salah satu syarat konstitusionalnya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan asas-asas pembentukan undang-undang. Tetapi dengan mengeluarkan Perpu dan tidak merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sama sekali tidak memenuhi asas keterbukaan dan asas proporsionalitas. Dengan adanya Perpu ini merupakan sebuah cara inkonstitusional untuk mengesahkan sebuah undang-undang dan juga inkonstitusional. Dua alasan mengapa Perpu ini sangat tidak bisa disahkan menjadi undang-undang. Yang pertama, Perpu tidak melalui proses perencanaan, di mana perencanaan ini memakan waktu yang lama oleh prolegnas. Dengan tidak adanya proses prolegnas ini menyebabkan tidak adanya meaningful participation dan tidak matangnya Perpu ini sebagai undang-undang. Metode Omnibus Law yang diterapkan pada Perpu haruslah memenuhi standar perencanaan terlebih dahulu. Dari alasan demikian, bahwa pada dasarnya Perpu ini sangat cacat secara formil. Yang kedua, Perpu Cipta Kerja sama sekali tidak melalui proses rapat anggota, rapat komisi, gabungan komisi dan juga melewatkan rapat sidang paripurna. Diberlakukannya proses rapat ini sebagai sebuah wadah untuk menelisik lebih dalam lagi kesalahan pada Perpu ini dan memenuhi asas-asas yang seharusnya diterapkan. Lantas apa yang diharapkan dari sisi pro mengenai pengesahan Perpu ini sangat tidak implementatif dan juga tidak konstitusional. Sehingga kami sangat bingung atas kekeliruan yang diberikan oleh tim pro. Dewan Juri yang terhormat, adanya Perpu ini lantas sangat bertentangan dengan unsur-unsur konstitusional yang harus dipenuhi oleh DPR dan juga Presiden dalam pembuatannya. Kami memang meyakini bahwa terdapat keadaan ekonomi internasional yang menjadi ketakutan besar atas ekonomi di Indonesia. Namun pada dasarnya tanpa adanya Perpu ini pun, ekonomi sangat dapat untuk berkembang.
Sum ad sunt testimoria rerum quid opus est verbis. Saat ada bukti dari fakta, apa gunanya kata-kata? Mariat melihat bukti empiris bahwa realisasi pendapatan negara adalah 419,6 triliun, di mana meningkat sebanyak 38,7% dari sebelumnya. Bukan hanya itu, surplus negara pun mencapai angka 131,8 triliun dan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5%. Lantas ketakutan yang sedari tadi ditakutkan oleh pihak pro sudah sangat bisa terrealisasi tanpa adanya Perpu. Berangkat dari ketakutan bersama, maka kami menyiapkan solusi yang tidak hanya aplikatif, namun juga solutif. Yaitu yang pertama, memasukkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada daftar kumulatif terbuka melalui prolegnas. Dengan demikian, asas proporsionalitas akan dapat terpenuhi. Dengan adanya proses ini, maka DPR dan eksekutif memiliki kuasa penuh untuk memberikan penilaian yang lebih matang lagi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, melakukan public hiring seiring dengan dilakukannya prolegnas sebagai sebuah langkah untuk melibatkan masyarakat sebagai partisipasi utama dalam undang-undang ini dan agar tidak terjadi meaningful participation. Solusi ini juga sejalan dengan asas kedaulatan rakyat, di mana tindakan dari pemerintah harus sesuai dengan kemauan rakyat itu sendiri. Yang ketiga, memperkuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, sehingga ketakutan akan gejolak resesi global akan bisa tersasi tanpa mengurangkan investor dalam maupun luar negeri. Dengan diperkuatkan lagi undang-undang ini, maka posibilitas berkembangnya ekonomi di sektor global maupun lokal akan sangat amat teratur. Berangkat dari argumen tersebut, kami masih dengan bangganya menolak adanya mosi perdebatan pada hari ini. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Lex nemini operator indicum nemini facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Dewan juri yang terhormat, tibalah kita di akhir perdebatan. Pengesahan Perpu Cipta Kerja sejatinya menuai pro dan kontra. Dari kacamata pihak pro, mendalilkan bahwa Perpu Cipta Kerja ini sejatinya menindaklanjuti putusan MK yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 cacat secara formil dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dengan kondisi Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak dapat berlaku, maka pemerintah mengeluarkan Perpu sebagai salah satu mekanisme yang amat solutif dalam menghadapi kekosongan hukum yang ada agar terjaminnya kepastian hukum. Berdasarkan formalitas prosedural pengesahan Perpu Cipta Kerja sama sekali tidak menyalahi aturan yang ada. Sebab pada hakikatnya Presiden memiliki kewenangan atributif dalam pembentukan Perpu ketika merujuk pada pasal 22 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar dengan disertai pengujian layak atau tidaknya regulasi tersebut yang dilakukan oleh DPR. Tidak hanya itu, kita perlu menilik perdebatan kali ini dari pihak kontra. Pihak kontra mendalilkan dengan dikeluarkannya Perpu dan tidak merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sama sekali tidak memenuhi asas keterbukaan dan asas proporsionalitas. Keadaan mendesak dibentuknya Perpu ini juga sangat tidaklah jelas, dimulai dari kesalahan formil pada Perpu yang mana tidak memenuhi unsur ihwal mendesak sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 22 ayat 1. Ada dua alasan utama mengapa Perpu ini sangat tidak bisa disahkan menjadi undang-undang. Yang pertama, Perpu tidak melalui proses perencanaan, di mana perencanaan ini memakan waktu yang lama oleh prolegnas. Kemudian yang kedua, Perpu Cipta Kerja sama sekali tidak melalui proses rapat anggota atau komisi atau gabungan komisi dan juga melewatkan rapat paripurna. Dewan juri yang terhormat, berangkat dari argumentasi yang telah tim pro dan tim kontra paparkan, sejatinya kedua tim memiliki tujuan yang sama, yaitu mengupayakan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pro dan kontra mengenai pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang merupakan hal yang biasa terjadi saat ada regulasi baru. Menumbuhkan hukum yang partisipatif berarti memperkuat demokrasi. Sekian dari kami. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir.